Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberi waktu oleh Allah untuk bertemu dengan Profesor Haidan Nasir. Ya tentu saja sahabat semua sudah tahu lah siapa beliau. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bagaimana kabar hari ini Bapak Profesor? Alhamdulillah Mas, kabar baik, dan tadi kan sudah kegiatan di Masjid Al-Jihad. Betul sekali. Kegiatan yang lain, dan Masya Allah. Saya juga senang bisa silaturahmi di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ini. Masya Allah. Kalau dilihat dari rangkaian acara kemarin nih, Bapak Profesor begitu energik, semangatnya masih semangat muda nih. Ini rahasianya apa ini, Prof? Ya sebenarnya biasa aja. Mungkin olahraga atau mungkin makanan. Aja. Dua hal saja yang saya lakukan. Ya. Satu, ya tubuh ini harus terus bergerak. Betul sekali. Karena dengan bergerak kita lebih sehat ya. Masya Allah, betul sekali. Yang kedua, ya rohani kita harus dirawat, dijaga agar secapek apapun dalam menghadapi apapun, kemudian kita punya beban apapun menyangkut masyarakat, umat, Muhammadiyah, bangsa itu ya kita harus tetap memiliki sikap ya tenang, seksama, dan istilahnya tidak tergesa-gesa. Itu yang membuat ya kita lalu menjadi tetap bisa lebih proaktif, lebih dinamis, dan tapi tetap ya kita menjalaninya dengan normal. Masya Allah, bisa sekali ya. Jadi tips dari beliau itu luar biasa sekali. Jadi faktor rohani, ketenangan itu sangat berpengaruh sekali ya, apalagi dengan kegiatan yang mobilitas yang begitu tinggi sekali. Iya, Pak Profesor. Iya Mas Adi. Jadi kita ini kan manusia diberi kesempatan Allah untuk beribadah dalam berbagai ruang kehidupan kita. Betul sekali. Kita kerja ibadah, kita cari ilmu ibadah. Masya Allah. Kita yang punya misi dan posisi sebagai pemerintah, anggota DPR misalkan, yang bekerja di profesional, betul sekali, pembisnis, dan semuanya, termasuk pendakwah, dan kita yang bergerak di organisasi kemasyarakatan, kan semua yang kita lakukan itu ada tadi spirit, jiwa, ibadah. Nah, kalau spirit dan jiwa ibadah itu kan aktivitas kita tidak hanya lahiriah, betul sekali, tapi ada dimensi ilahiyahnya, ada dimensi ruhaniyahnya, di mana itulah yang membuat kita bisa menjalani kehidupan itu penuh makna. Nah, kalau kegiatan kita ini penuh makna, ya kita melakukannya dengan senang. Betul. Ada kegembiraan, ada optimisme. Betul sekali. Tapi sekaligus juga bahwa kita harus sungguh-sungguh dan sabar, gitu. Betul ya, Masya Allah. Jadi semuanya kan dijalani dengan baik, gitu ya. Betul, ya. Dan saya pikir mestinya setiap kaum beriman ya merasakan aura iman itu dengan cara seperti itu, bahwa kalau kita motifnya ibadah kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. Nah, kalau sudah menyangkut lillahi rabbil alamin, ketika usaha kita berhasil, tasakur. Betul. Kalau kita usaha belum berhasil, sabar. Betul. Jadi semuanya masih ada makna. Tapi kalau kita tidak beriman, kalau kita jauh dari Tuhan dan agama tidak kita jadikan fondasi, dan hidup tidak kita semangati ibadah, ketika kita sukses, angkuh diri, merasa bahwa itu karena kita sendiri. Ketika gagal, jatuh diri. Iya, betul sekali. Bisa putus asa begitu ya. Iya, putus asa, lalu ya bisa segala-galanya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi, sharing-sharing yang luar biasa sekali. Tapi ini kita baru memasuk menu yang agak anget-anget ini, Prof. Jadi kan kalau kita melihat Muhammadiyah ini kan memang selalu concern ke permasalahan umat, kebangsaan, kemanusiaan begitu, Prof ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, Prof, sampai detik ini, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya sedang tidak baik-baik saja, begitu, Prof. Nah, beraneka masalah itu sering terjadi, bahkan entah itu di level bawah, entah itu di level atas, begitu ya. Kalau di level bawah kita ya ketahui semua, mungkin seperti kemiskinan, pengangguran, anak-anak terlantar, bahkan kekerasan pada anak tuh sampai sekarang masih banyak terjadi. Kalau di level atas seperti korupsi, suap menyuap itu kok tidak hilang, belum hilang sampai saat ini. Dan ini sesuatu yang menahun sepertinya. Meskipun kita lihat di Indonesia juga nggak kekurangan orang pinter, kemudian kaderisasi penghafal Quran, orang-orang yang agamis juga banyak. Ini missing link, kalau missing linknya di mana kalau menurut Prof ini? Ya, sebenarnya kehidupan kebangsaan sebagaimana kehidupan umat itu ada yang baik-baik saja, ada yang tidak baik-baik saja. Ya. Yang baik-baik saja itu kan ya kita masih bersatu sebagai bangsa. Iya, betul kan. sekali. Kemudian kita masih punya modal awal kekayaan Indonesia yang baik. Kemudian ada umat Islam sebagai mayoritas, sebagai penyangga penyangga kehidupan berbangsa yang cukup konstruktif. Yang juga umat beragama lain punya semangat yang sama. Lalu tadi Mas Adi bilang bahwa banyak anak-anak bangsa yang punya potensi dan prestasi baik. Nah, itu modal sebenarnya. Iya, betul. Nah, tapi yang tidak baik-baik saja itu memang seperti digambarkan tadi. Nah, di mana sih missing link-nya itu? Pertama, nilai-nilai dasar kita berbangsa itu seperti diletakkan oleh para pendiri bangsa ya. Nilai tentang Pancasila gitu ya. Kemudian agama yang hidup di negeri tercinta ini kan sebagai nilai luhur yang menyatu dengan kehidupan kebangsaan kita. Juga budaya luhur dari daerah-daerah itu kan memberi kekuatan nilai sebenarnya yang positif. Nah, ini tidak ditransformasikan gitu ya secara ajeg, secara terus-menerus, konsisten gitu ya. Secara konsisten di dunia nyata dalam praktek, entah itu lewat elit dan bangsa yang bersifat keteladanan, maupun dalam budaya sehari-hari. Misalkan begini, korupsi. Ya, korupsi itu harus ada faktor moral, nilai, dan budaya agar setiap orang di negeri tercinta ini menganggap korupsi itu buruk, dan kalau kita melakukannya itu kita jatuh martabat. Nah, kalau itu sudah mendarah daging nilai itu, biarpun ada kesempatan orang untuk korupsi, dia tidak akan melakukannya. Benar. Oh iya, ini kalau saya korupsi bukan hanya merugikan orang lain dan bangsa atau negara, tapi juga martabat kita ini jatuh, gitu kan. Berarti kalau kita korupsi itu menghina diri sendiri ya. Benar. Itu. Nah, yang udah sistem. Nah, sistem kita ini sering terputus-putus ya. Terputus-putus. Misalkan pemberantasan korupsi, kan sudah ada institusi kejaksaan, Polri, kemudian pengadilan gitu kan. Dan lembaga hukum lain yang resmi. Lalu kita bikin KPK setelah reformasi. Nah, mestinya semuanya bekerja sama dalam satu sistem untuk pemberantasan korupsi. Bahkan ketika KPK lahir, mestinya dia harus lebih dinamis, lebih progresif. Tapi yang terjadi kan antar lini tidak bekerja sama dengan bagus. Sering terjadi konflik, bahkan dulu ada cecak dan buaya. Gitu. Ya mestinya kan tidak terjadi. Saling penegak hukum aja saling ini ya. Bagaimana mau ngurus korupsi kalau di dalamnya masih ribut internal gitu. Nah, itu karena sistem kita ini terputus-putus, dan ketika sistem baru hadir itu selalu ingin mendekonstruksi gitu ya. Mendelegitimasi sistem yang sudah lama. Tapi sistem baru ini juga fluktuatif gitu. Pas ini bagus, besok nggak bagus lagi, nanti naik lagi, besok nggak bagus lagi. Kenapa? Karena lembaga-lembaga ini juga tidak lepas dari interest, dari kepentingan
dan mungkin tarik-menarik kepentingan Betul dari sekali. berbagai pihak. Nah, mestinya semua harus berdiri tegak menjaga semuanya ini. Oke. Jadi itulah yang terjadi. Insya Allah bagus sekali. Jadi dari pemaparan beliau yang sangat luar biasa, satu kata kunci yang langsung nempel di kepala saya Pak Prof. Keteladanan. Ya. Luar biasa. Jadi memang faktor keteladanan ini sangat penting sekali agar segala sistem itu berjalan dengan baik, maka perlu keteladanan yang baik Pak ya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah yang luar biasa juga. Nah, baik Prof, terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Selamat Adi, jalan. Ya, terima Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.